adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Senang sekali hari ini Kak Angel bisa mengajarkan cerita sekolah minggu meskipun adik-adik sedang berada di rumah. Nah, cerita kita hari ini diambil dari salah satu kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim. Pada zaman Hakim-Hakim, kehidupan orang Israel ada dalam sebuah siklus. Siklusnya seperti berikut ini. Mereka memberontak melawan Allah. Ketika mereka memberontak melawan Allah, Allah menghukum mereka dengan mengirimkan bangsa lain untuk menindas mereka. Ketika mereka merasa tertindas dan hidup sengsara, mereka meminta pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar jeritan mereka dan mengirimkan pemimpin untuk membebaskan mereka dari penindasan. Setelah itu, mereka hidup dalam damai. Namun kemudian mereka memberontak Allah lagi, kemudian mereka dihukum lagi oleh Allah, mereka menangis-nangis minta pertolongan Tuhan, dan Allah mengirimkan bantuan, dan mereka hidup dalam damai. Kemudian mereka memberontak lagi, begitulah seterusnya. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Salah satu pemimpin yang dikirimkan oleh Tuhan adalah Gideon. Gideon diangkat menjadi seorang hakim. Hakim pada zaman dulu berbeda ya adik-adik dengan hakim zaman sekarang. Kalau sekarang hakim bekerja di bidang hukum atau di pengadilan. Tetapi zaman dahulu hakim adalah pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka dalam peperangan dan membebaskan mereka dari penindasan. Tadi Kak Angel sudah bercerita bagaimana siklus kehidupan orang Israel. Mereka memberontak melawan Allah dan Allah mengirimkan bangsa lain untuk menindas mereka. Dalam cerita kali ini, bangsa yang menindas mereka adalah bangsa Midian. Bangsa Midian menindas mereka selama 7 tahun. Hidup mereka sangat sengsara. Orang-orang Midian merampas seluruh bahan makanan yang mereka tanam, sehingga mereka hidup dalam kekurangan dan dalam ketakutan. Penderitaan mereka itu membuat mereka sadar akan kesalahan mereka dan mereka meminta Tuhan Allah untuk menolong mereka bebas dari kesengsaraan tersebut. Nah, Tuhan mendengar cerita mereka dan Tuhan memilih Gideon untuk menjadi hakim atas Israel. Untuk berperang melawan bangsa Midian, Gideon tidak sendirian. Nah, Gideon bersama dengan banyak prajurit yang dipilih Allah dengan cara yang unik. Mula-mula jumlahnya adalah 32.000 orang. Kemudian diseleksi atau disaring lagi atau dikurangi lagi sehingga jumlahnya menjadi 10.000 orang. Nah, kira-kira berapa yang berkurang ya adik-adik? Yang berkurang adalah 22.000 orang. Mereka ini pulang karena mereka merasa takut dan gentar dalam mengikuti perang, sehingga sisanya menjadi 10.000 orang. Nah, dari 10.000 orang ini, Tuhan melihat jumlah mereka masih terlalu banyak. Akhirnya, Tuhan menyuruh Gideon untuk menyeleksi mereka kembali. Dan Tuhan menyuruh Gideon untuk mengajak mereka minum. Bagi siapa yang meminum air dengan cara menghirupnya, maka mereka dipilih untuk ikut berperang. Dan jumlah mereka yang terpilih adalah 300 orang. Adik-adik penasaran bagaimana ceritanya? Simak video cerita berikut ini. Gideon melawan musuh. Orang-orang Midian itu telah merusak daerah kita. Mereka telah merusak kota kita. Dan ini sudah terjadi selama 7 tahun. Tapi sekarang kita akan melawan mereka. Kita akan berperang untuk kebebasan kita. Jadi begini guys, Tuhan bilang kalian terlalu banyak. Bagus sih kalau kalian semua ikut berperang dan menjadi pahlawan. Tapi guys, kalau ada di antara kalian yang takut dan gentar dalam berperang, pulanglah. Tuhan, aku berharap Engkau tahu apa yang Engkau lakukan. Lalu 22.000 orang pulang. Oke, ada 10.000 orang sisanya. Tapi ini masih terlalu banyak. Yuk kita minum. Gideon mengumpulkan orang-orang yang minum dengan cara menghirup air. Kamu, dan kamu. Maka terkumpullah 300 orang dan Gideon memberitahukan rencananya. Hei, ada orang Israel mau menyerbu kita. 300 orang. Aduh, aku takut. Kalian ketika mendengar bunyi sangkakala yang akan kami tiup, kalian akan benar-benar kalah.
Lalu Israel memecahkan buyung, memegang obor dan meniup sangkakala, serta berseru, pedang demi nama Tuhan dan demi Gideon. Kemudian kekacauan terjadi antara tentara Midian. Mereka saling mengarahkan pedangnya. Wah, sepertinya ini benar-benar bekerja ya. Jangan berhenti. Orang-orang Midian akhirnya meninggalkan tanah itu dan Gideon memimpin Israel selama 40 tahun. Wah, ceritanya seru sekali ya adik-adik. Cerita tersebut dapat kamu temukan dalam Kitab Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai dengan 25. Kak Angel ulangi, cerita tersebut dapat kamu temukan dalam Kitab Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai dengan 25. Tuhan menggunakan 300 orang ini untuk melawan bangsa Midian yang banyak. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan jumlah bangsa Midian itu banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya, seperti belalang banyaknya. Tuhan tidak sembarangan dalam memilih tentara Israel yang akan ikut berperang melawan bangsa Midian. Meskipun sebelumnya ada 32.000 orang yang ingin ikut berperang melawan bangsa Midian, tetapi Tuhan tidak menyuruh semuanya untuk ikut berperang. Mungkin di rumah adik-adik sedang bertanya-tanya, mengapa ya tidak semuanya saja yang ikut berperang? Kan tentara Midian ada begitu banyak. Nah adik-adik, Tuhan ingin mendidik bangsa Israel untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka boleh mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Beberapa dari adik-adik mungkin akan mengikuti ujian akhir semester atau penilaian akhir tahun di sekolah. Nah adik-adik, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Andalkan Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan supaya ujian akhir semester dan penilaian akhir tahun adik-adik bisa berjalan dengan baik. Nah adik-adik, di akhir video nanti akan ada sebuah lagu dan gerakannya yang adik-adik harus pelajari di rumah. Itu adalah tugas adik-adik di rumah ya. Demikianlah pelajaran sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap berdoa, dan Kak Angel beserta seluruh guru sekolah minggu anak Gereja Baptis Indonesia Rosipina ingin mengucapkan selamat mengikuti ujian akhir semester atau penilaian akhir tahun di sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so
changed, I'm forgiven and new. If people need proof, may they see it in me. Let's look the world in the eye. Let's look them